Adik-adik rindu nggak sama kakak-kakak sekolah minggu? Pasti rindu ya. Sehat-sehat semua adik-adikku sayang. Sehat ya, puji Tuhan. Sekarang kita bertemu di hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Kita mau merayakan apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Ya, sudah siap semua untuk sekolah minggu, untuk memuji Tuhan? Sekarang Karina mau absen dulu deh. Kalau kelasnya dipanggil, semua angkat tangan sambil bilang anak Tuhan Yesus Kak, gitu ya. Karina mau coba mulai dari mana kelas Batita, angkat tangan semua. Mana suaranya? Anak Tuhan Yesus Kak, pintar. Sekarang kelas berikutnya siap-siap. Kelas balita mana semua, angkat tangannya. Pintar, suaranya anak Tuhan Yesus Kak, hebat. Kelas terakhir, kelas kecil. Semua angkat tangan kelas kecil. Mana lambaikan tangannya, pintar. Suaranya anak Tuhan Yesus Kak, pintar sekali. Kita mau puji Tuhan. Bangkit berdiri ya. Ayo sama-sama berdiri dulu semuanya. Kita mau nyanyi pujian kita yang pertama. Halo Bang. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar teman? Yuk kita nyanyi bersama. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang cerah. Tuhan sudah bangunkan kami semua dalam keadaan sehat-sehat. Kami mau memulai kebaktian kami Tuhan. Kami mau puji Tuhan, mau bernyanyi-nyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Jaga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ujian selanjutnya kita nyanyi Bapak Abraham. Musik Bang Ira. Ayo nyanyi semua. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri.
Tuhan. Kita mau nyanyi dulu ya. Baca firman Tuhan, doa tiap hari. 1, 2, 3 ya. Baca firman Tuhan, doa tiap hari. Sembah tiap hari, puji tiap hari. Baca firman Tuhan, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca firman Tuhan, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Ya, sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita mau panggil Kak Agnes untuk bercerita pada kita hari ini. Kita panggil sama-sama Kak Agnes. Sekali lagi, Kak Agnes. Hai. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya. Kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Agnes yang bawa. Terima kasih Bapak, jika hari ini kami masih boleh berkesempatan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau baca Alkitab kami mendengarkan firman-Mu Bapak yang akan disampaikan oleh Kak Agnes. Berkati kami, kiranya Roh Kudus yang memberkati kami, mengurapi kami, agar kami boleh mengerti apa pesan Tuhan bagi kami hari ini. Berkati Kak Agnes yang akan membawakan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang meletakkan perkataan dalam lidah Kak Agnes, agar kiranya segala firman-Mu boleh sampai kepada semua anak-anak yang mendengarkan. Terima kasih Bapa di surga, di atas segalanya, ampunilah dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Oke, sekarang kita buka Alkitab. Udah diambil Alkitabnya. Yang belum bisa baca, minta mamanya bacain Alkitabnya. Bahan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kak Agnes bacakan ya. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian bunyi firman Tuhan. Nah, kita hari ini punya tema Yesus pergi untuk kembali. Ikuti Kak Agnes yuk. Yesus pergi untuk kembali. 1, 2, 3. Yesus pergi untuk kembali. Oke. Nah, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Masih pada ingat bulan April kemarin kita memperingati hari Paskah, hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus masih ada di dunia selama 40 hari. Dan selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri berkali-kali ke muridnya. Tuhan Yesus mengajarkan mereka lagi tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengajarkan mereka lagi tentang kebenaran, supaya
murid-muridnya itu nggak balik lagi ke pekerjaannya yang lama, tapi tetap memberitakan firman Tuhan, tetap mengajar. Pada hari yang ke-40, mereka berkumpul dan murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan Israel?" Murid-muridnya salah mengerti. Mereka berpikir Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus selama 40 hari ini itu adalah untuk balas dendam. Padahal bukan untuk itu Tuhan Yesus ada. Mereka salah mengerti. Tuhan Yesus bukan untuk membalas dendam, tapi Tuhan Yesus mau menyelesaikan misinya di bumi. Tuhan Yesus mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberi pesan kepada mereka. Kata Tuhan Yesus begini, "Tentang waktunya, kamu tidak perlu tahu. Bapa yang akan memutuskan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Roh Kudus akan turun ke atasmu, tetapi kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, di Samaria, sampai ke ujung bumi." Nah, ketika Tuhan Yesus selesai mengatakan itu, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus naik ke langit tinggi, makin lama makin tinggi. Murid-muridnya melihat Tuhan Yesus terangkat, dan Tuhan Yesus terus naik sampai ke awan, sampai awannya menutupi, sampai Tuhan Yesus gak kelihatan lagi. Murid-muridnya masih ngelihat ke langit. Ada yang sedih, ada yang nangis, ada yang takut, ada yang aduh Tuhan Yesus pergi lagi dalam hati mereka. Nah, lalu ada malaikat berpakaian putih, katanya, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu menatap ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga akan datang lagi dengan cara yang sama seperti ia terangkat ke surga." Nah, itu adalah cerita tentang Yesus terangkat ke surga. Siapa di sini yang sekarang sekolahnya di rumah? Pasti banyak kan? Yang sekolahnya pada tutup karena corona. Nah, ini kakaknya sudah bawa gambar. Ada adik atau kakak ya? Ini dia juga sekolahnya di rumah karena sekolahnya juga tutup. Nah, tapi adik ini, kakak ini, dia mengerjakan tugasnya dengan rajin. Dia mengerjakan tugasnya dengan semangat, dibantuin sama mamanya. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh menjadi saksi Yesus. Karena dia gak males, dia rajin, dia semangat. Tugas yang dikasih sama gurunya semua dia kerjakan dengan penuh, dengan sungguh-sungguh, dibantuin sama mamanya. "Tapi Kak, mamaku galak banget." Gak apa-apa, itu supaya adik-adik pinter, itu supaya adik semangat, supaya PR-nya selesai. Jadi sabar, itu tanda sayang mama sama adik-adik semua. Nah, kakak tempel sini ya. Ini juga perbuatan baik. Tuhan Yesus paling sayang sama anak-anak yang rajin, sayang sama semua anak. Nah, ini juga kakak bawa. Ini ngapain nih gambarnya? Adiknya bantuin mamanya. Nah, kan adik-adik sekarang di rumah nih, suka bantuin mama nggak? Mamanya juga kan di rumah, bantuin nggak mamanya? Kalau kalian bantuin nih seperti contoh gambar di sini, wah itu juga hebat. Contoh menjadi saksi Kristus, saksi Yesus. Mamanya pasti senang banget tau. Mamanya pasti happy banget, anakku bantuin aku. Kalau ini dia membantu mamanya membawa baju. Nih baju-bajunya udah dilipat, dibantuin bawa. Jadi mamanya pekerjaannya bisa lebih ringan. Ini adalah contoh perbuatan baik. Dan selalu sayangi orang tua, papa, mama disayang. Semua dua-duanya disayang.
dua-duanya harus dituruti. Kalau papa mama kasih nasihat, kita jangan marah, kita jangan malah ngambek, jangan malah nangis, tapi kita dengar apa kata orang tua kita. Kita jadi anak-anak yang baik, yang nurut. Itu juga tandanya kita menjadi saksi Yesus, saksi Kristus. Nah, sekarang kan di sini lagi banyak ya disuruh harus pakai masker. Kalau keluar pakai masker. Kalau kemana-mana ke tempat ramai harus pakai masker. Kita ikutin. Jangan pengap kalau pakai masker nggak bisa napas. Nah, tapi ini untuk kebaikan kita semua. Ini untuk kebaikannya adik-adik, supaya adik-adik tidak tertular penyakit COVID, penyakit corona. Sudah pada sering dengar kan? Nah, kita harus ikuti aturan. Kalau kita keluar pakai masker, sering-sering cuci tangan. Kalau habis dari luar langsung mandi. Dengan menjaga diri kita juga sedang menuruti perintah Tuhan, menjaga diri, menjaga orang sekitar kita. Karena virus ini tuh cepet banget nularnya. Jadi kita jaga diri ya. Pakai masker, cuci tangan yang sering, harus hidup bersih, hidup sehat. Ini juga tandanya dengan menjaga diri, menjaga orang-orang sekeliling kita jadi saksi Yesus. Dan, nah nih, ada papa, mama, kakak, adik, semuanya hidup di mana? Di dalam rumah. Semua di dalam rumah. Aku pengen jalan-jalan, aku bosen. Pasti banyak yang bilang gitu. Udah lama 2 bulan ya kita di rumah ya, nggak kemana-mana ya. Tapi itu memang untuk kita juga adik-adik. Jangan sedih, jangan bosan. Karena di luar tuh lihat ada apa nih? Di luar ada virus corona. Jadi kalau kita diam di rumah, kita terhindar dari virus corona. Jadi sabar dulu nggak jalan-jalannya, sabar dulu nggak ke mallnya, sabar dulu nggak liburannya. Kita jaga diri dulu, jaga papa mama, jaga bulan, jaga nenek kita dengan cara diam di rumah. Dengan diam di rumah, kita ikuti aturan pemerintah. Dengan ikuti aturan pemerintah, sebenarnya kita juga ikuti aturan perintah Tuhan juga, gitu ya. Dan jangan lupa harus rajin berdoa. Ya, rajin berdoa. Jangan dilupa-lupain. Jangan kalah sama game. Jangan kalah sama filmnya. Jangan kalah sama kartunnya. Tapi rajin berdoa. Kita sungguh-sungguh ngobrol sama Tuhan, kita kasih tahu isi hati kita juga harus sering dengar firman Tuhan, supaya apa? Supaya kita pun tetap jadi anak-anak Tuhan yang taat. Dan dengan melakukan ini semuanya, kita sudah menjalankan pesannya Tuhan Yesus tadi. Seperti di Alkitab kita tadi yang kita baca di ayat yang ke-8, pesan ini untuk kita. Bilangnya, tetapi adik-adik akan menerima kuasa. Roh Kudus akan turun ke atas adik-adik, dan adik-adik akan menjadi saksi Yesus, saksi Kristus di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Gitu. Kenapa? Karena ketika nanti Tuhan Yesus datang lagi, akan makin banyak orang-orang percaya, akan makin banyak orang-orang Kristen yang percaya, yang nanti bisa diajak Tuhan Yesus sama-sama tinggal di surga. Karena Tuhan Yesus pergi ke surga tadi untuk menyediakan tempat buat kita di surga. Karena tempat tinggalnya Tuhan Yesus di surga. Tuhan Yesus pengen ngajak kita juga tinggal di surga. Jadi kita lakukan apa yang tadi Tuhan Yesus perintahkan kepada murid-muridnya, kepada kita semua. Dan ingat, Tuhan Yesus pergi untuk kembali. Jangan sedih, jangan khawatir, karena Tuhan Yesus akan datang.
datang lagi. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Kita lipat tangannya, siapkan hatinya. Kita berdoa. Ikuti Kak Agnes dalam hati saja. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, pada hari ini kami boleh dengar firman yang mengajar kami tentang pesan, tentang kami menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, Kau ajari kami untuk tetap berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang kembali. Yesus pergi untuk kembali. Dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan cara menuruti perintah Tuhan. Ini doa kami Bapa, di atas segalanya ampunilah segala salah dosa kami, agar kami tetap layak datang ke hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Adik-adik, tiba saatnya kita kumpulkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan pujian Bersyukur, bersyukur. Ayo berilah. Tuhan terima ucapan syukur kami karena Tuhan sudah memelihara dan menjaga kami. Berikan rezeki pada orang tua Tuhan, berikan juga kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Semua anak Tuhan berkata, amin. Ya, untuk menutup kebaktian kita mau angkat lagi satu pujian, Tuhan Yesus baik. Ayo kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa jika pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa jika kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, pada hari ini kami mau bersama-sama berdoa untuk semua anak AKR. Kiranya Tuhan yang menjaga dan melindungi, Tuhan yang memberikan kesehatan yang sempurna, Tuhan yang menjagai
sehingga kiranya Bapa, semua anak KKR boleh tetap dalam perlindungan Tuhan, jauh dari segala virus corona. Bapa di surga, kami berdoa buat orang tua kami, berkati mereka, berikan rezeki, berikan umur yang panjang, kesabaran dalam mendidik kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat para pemerintah kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka agar tetap kuat, agar tetap bijaksana dalam menjalankan kebijakan-kebijakan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat semua dokter, perawat yang saat ini sedang bertugas untuk menangani virus corona ini, Bapak. Jauhkan mereka Tuhan dari segala virus corona, Tuhan, tetap boleh sehat, tetap boleh senantiasa penuh sukacita, penuh kesabaran Tuhan, dan sungguh-sungguh dalam melayani semua pasien. Bapa di surga, kami mau berdoa Tuhan buat semua anak yang sekolah dari rumah, tetap berikan semangat, tetap berikan sukacita, tetap mereka boleh bersungguh-sungguh mengerjakan tugas dari sekolah. Kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa Tuhan saja, dan kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan yang kami berbuat dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Inilah doa kami Bapa, kami naikkan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa